Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita sesuai dengan kita jadwalkan kemarin bahwa pagi ini kita laksanakan kuliah pengganti untuk pemetaan minggu lalu yang terkendala, ya. Oke, teman-temannya baru berapa orang nih? Kita tunggu sebentar, teman-temannya gabung. Sambil menunggu, saya minta seseorang untuk jadi co-host, siapa yang bisa bantu co-host pagi ini? Saya, Pak. Siapa? Nabila, Pak. Oke, Nabila. Bentar ya. Nabila. Iya. Pak Ira ya izin gabung Zoom sama Elias Tiar ya Pak. Oke. Boleh, Terima silakan. kasih Pak. Sama-sama. Oke. Oke, nanti bantu Nabila kalau ada temannya masuk ya. Iya, Pak. Nah, saya cek dulu. Muncul belum ya? Ya udah, sambil menunggu, ini udah di jam 8:05, kita mulai saja. Ya. Jadi dalam 2 kali pertemuan sebelumnya kita juga sudah membuat spasial analisis, ya, analisis spasial. Yang pertama kita mencoba untuk melihat daerah apa namanya sempadan pantai ya. Kita telah bahas daerah sempadan pantai dan kemudian dari sempadan pantai itu kita pilah-pilah mana yang daerah mangrove, mana yang tambak dan kemudian jika memang ternyata daerah tambak tersebut kemudian harus dirubah menjadi sempadan pantai, berapa luas yang harus dirubah dan berapa luas yang harus ditanam kembali kalau mau dilaksanakan kegiatan reboisasi atau penghijauan khusus untuk mangrove di sepanjang pantai. Nah, terus kemudian kemarin juga kita coba untuk melihat daerah dataran rendah, lowland area, sungai-sungai yang kemungkinan untuk sebagai bahan awal untuk analisis banjir di pesisir. Ya, di mana kalau banjir pesisir bisa disumbang dari laut ya, melalui pasang surut ya, pasang naik, dan juga dari upstream ya, atau daerah atas yang kemungkinan membawa aliran air yang cukup besar yang kemudian bertumbukan dengan daerah naiknya pasang di daerah pantai atau sungai-sungai di muara sungai juga sehingga airnya tidak mengalir ke laut, jadi akhirnya bisa menyebabkan banjir. Nah, itu kemarin kita lihat daerah-daerah tersebut. Dan kemudian pagi ini saya ingin menambahkan sedikit lagi ya yang saya lihatkan kemarin untuk melihat bagaimana kita melihat sebuah daerah pesisir, kota-kota pesisir itu dari segi apa namanya di kota pesisir itu banyak nggak stok karbonnya ya. Jadi hasilnya nanti bisa juga diarahkan kepada evaluasi terhadap emisi gas rumah kaca ya di daerah pesisir. Nah, untuk pertemuan pagi ini ya saya coba kita buka dari file yang saya kirim kemarin. Coba saya screen dulu ya. Oke, sorry, bukan yang ini. Nah, ini
Bisa dilihat? Bisa, Pak. Nah, ini adalah sebuah peta land use ya, atau dan juga peta stok karbon yang ada di Kota Pangkal Pinang ya. Ya, perhitungan stok karbon ini diambil dari bagaimana sumbangan dari daerah dari setiap land use ya, dari setiap penutupan lahan terhadap total karbon stoknya ada di daerah tersebut. Jadi daerah yang memberikan karbon stok yang paling banyak itu adalah dari yang menyumbang karbon stok terbanyak itu umumnya dari hutan atau vegetasi termasuk vegetasi mangrove ya, mangrove termasuk besar ini sumbangannya terhadap stok karbon. Hutan dari hutan-hutan, kemudian dari taman ada ya, dari taman. Nah, ini kita lihat dari sini nih. Ya. Ini ada stok karbon ya. Ini jumlah stok karbon per hektar ya. Jadi dengan semakin banyak stok karbon per hektar, maka kalau di vegetasi itu telah ada namanya proses respirasi yang dilaksanakan oleh tumbuhan, di mana ya semakin banyak vegetasinya maka penyerapan emisi gas karbon dioksida itu akan semakin besar. Maka dengan demikian daerah yang memiliki stok karbon atau memiliki stok karbon yang luas, yang besar, dengan banyaknya vegetasi hutan, mangrove dan taman, ruang terbuka hijau, maka wilayah itu akan cenderung lebih sejuk ya, karena udara panas yang ditimbulkan dari atau yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca itu bisa diserap oleh tumbuhan dan dedaunan ya. Sementara daerah-daerah yang tertutup oleh wilayah urban ya, pemukiman, jalan ya, beton gitu loh. Jadi itu akan memberikan sumbangan panas yang besar, sementara penyerapan ini nggak ada, penyerapan CO2-nya yang nggak ada. Akibatnya, ya kalian bisa lihat, rasakan sendiri, pasti wilayah itu akan terasa lebih panas ya, karena nggak ada CO2-nya yang nggak ada diserap ya. Karbon emisi gas CO2-nya atau gas karbon monoksidanya, CO2, CO ya, atau emisi gas rumah kaca lainnya tidak terserap oleh tumbuhan. Banyak panas. Ya, di jalan yang banyak asap kendaraannya juga menyumbang CO2 yang besar ya, panas yang besar bagi lingkungan. Oleh sebab itu, maka wilayah-wilayah di sini kita lihat ada stok karbon per hektar ya. Yang paling besar itu dilihat sini ada 120. Ini untuk mangrove nih, dan coastal swamp itu rawa pesisir ya. Ada juga dari yang besar itu adalah hutan sekunder. Hutan sekunder ini juga termasuk besar. Nah, yang paling tidak ada ya stok karbon itu adalah di jalan ya, tambak, air, itu nggak ada stok karbonnya ya. Stok karbon yang nggak ada di sini. Nah, oleh sebab itu, nah kita ingin melihat di sebuah wilayah bagaimana potensi stok karbonnya berdasarkan tutupan lahan. Berdasarkan tutupan lahan. Nah, jadi ini bisa nanti berguna sebagai bahan untuk penilaian ya, penilaian emisi gas rumah kaca. Ya. Emisi gas rumah kaca bisa dilihat dari sini. Jika terjadi ya adanya perubahan tutupan lahan ya. Awalnya banyak di sini adalah mangrove ya. Banyak hutan, kemudian akan adanya kegiatan pembangunan beberapa tahun setelahnya ya, beberapa tahun setelahnya kemudian dilakukan perubahan lahan, perubahan penggunaan lahan yang awalnya mungkin ada hutan, yang dulunya adalah mangrove, ya hutan campuran dan lain sebagainya, itu dirubah menjadi pemukiman kah, tambak kah, dan lain sebagainya. Nah, perubahan tutupan lahan ini kemudian bisa dihitung bagaimana sumbangan emisi gas rumah kacanya. Tapi kita nggak sampai sana ya, kita nggak sampai ke sana hari ini. Kita cuma ingin melihat
bagaimana menilai stok karbon yang ada di ini saja dulu. Stok karbon yang ada di sebuah wilayah berdasarkan kepada land use-nya, perhitungan berdasarkan land use-nya. Paham nggak kira-kira apa yang saya ceritakan nih? Halo? Paham, Pak. Ya, kita hanya untuk melihat ini saja dulu. Kita belum sampai menghitung emisi gas rumah kacanya. Ya, kita hanya untuk melihat bagaimana posisi stok karbon yang ada di wilayah tersebut. Ya, di sebuah wilayah. Oke, itu sebagai pembukaan. Kayaknya di sini udah terrecord kayaknya ya. Saya kok nggak ada perintah untuk recording. Oke, recording on this computer udah berfungsi recordingnya. Oke, selanjutnya kita mulai ya sebagai pembukaan. Saya stop share dulu. Zanera ada? Ada, Pak. Ada. Saya cek absen secara ini acak aja dulu. Dewi ada Dewi? Dewi Alfia ada? Ada, Pak. Oke. Jawab ya kalau saya panggil ya. Saya nggak akan cek semuanya, tapi beberapa aja. Anissa Nafri? Ada, Pak. Ada. Udah 30 orang. Glenn ada, Glenn? Halo? Glenn ada nggak? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Govi? Hadir, Pak. Elsa? Hadir, Pak. Selfie? Hadir, Pak. Novika? Hadir, Pak. Ira Septiliana? Hadir, Pak. Oke. Farhan? Hadir, Pak. Galih? Hadir, Pak. Zaki? Hadir? Hadir. Oke, Seva ada, Seva? Hadir, Pak. Oke, yaudah. Oke. Stop dulu untuk absen dadakan. Oke, saya share screen. Oke, jadi sekarang kita akan panggil dulu, ya, panggil dulu data tutupan lahan, ya, data tutupan lahan. Oke, data yang saya kirim kemarin ada Pangkal Pinang penggunaan lahan. Oke, kita buka. Nah, ini adalah data penggunaan lahan. Kalau kita lihat ininya, data atributnya, ya. Data atributnya di sini banyak ya. Ya, kita akan pakai bukan yang ini penggunaan lahan, tapi yang kita ada yang penggunaan lahan yang edit ini. Ya, ini yang akan kita lihat. Nah, jadi di sini pertama dilihat dulu. Datanya itu ada sekitar berapa? 2047 data total semuanya. Ya. Semua data ada sekitar 2047 data. Kayaknya terlalu banyak nih. Ya, terlalu luas nih, terlalu banyak data yang ada nih. Ya, sementara yang mau kita tampilkan itu ya, yang mau kita tampilkan itu sekitar, bentar, saya step lagi. Ya, yang mau kita tampilkan itu adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12. 12 ya. 12 data. Ya, yang mau kita tampilkan.
Ya, tadi sebenarnya ini datanya sudah dibatasi ya untuk hutan sekunder hanya satu data. Oh ya, hutan rawa sekunder juga satu data, ya mangrove satu data, kabut campuran satu data, ya kebun sawit satu data, ya ini semak ya satu data, taman dan lainnya semuanya satu data, ya. Nah jadi kita nggak menampilkan masing-masing, jadi semuanya satu data. Nah sementara yang ini yang di ArcMap ini, ya di analisis data yang kita punya ini totalnya banyak sekali, ya. Misalnya kita cek salah satu ya, kita cek salah satu berapa datanya, misalnya untuk lahan terbuka, ya. Ya, kita untuk ngecek berapa jumlah ya data lahan terbuka, kita lihat. Klik di sini. Masih not responding. Nah, kita select ini untuk melihat jumlahnya, select by attribute, ya. Select by attribute, kita klik. Nah, lihat di sini kita ada ininya kolom tabelnya tadi. Kolomnya ini, ya. Di area ada PL13 per meter, ya. Kemudian hektar, PL edit. Tapi yang kita lihat kan PL edit nih. PL edit di sini ya. PL edit yang kita lihat. PL edit sama dengan PL edit yang isinya adalah apa isinya? Isinya cek di sini apa isinya value-nya. Ya, kita mau lihat di sini ada semuanya nih, bangunan pemukiman, hutan lahan rendah, jalan. Nah, tapi kita yang mau lihat adalah lahan terbuka, Nah, kita cek yang lahan terbuka. Oke. Nah, muncullah di sini ada sekitar, kalau di total ada 155 data lahan terbuka, ya. Jadi kalau kita kerjain satu-satu perhitungannya, ya perhitungannya satu-satu, maka itu repot sekali, ya. Nah, sementara yang kita butuhkan adalah cuma satu data yang mau seluruh data ini disederhanakan menjadi satu, ya. Ini kan kita lihat yang diseleksi aja, kita show yang seleksi aja. Nah, ini seluruh data yang diseleksi adalah lahan terbuka, ya lahan terbuka semuanya. Nah, untuk itu maka kita ingin menyederhanakan, ya. Kita ingin menyederhanakan. Nah, yang lain juga demikian. Kita lihat yang lain, select by attribute yang lain. Kita clear dulu. Kita lihat PL edit sama dengan misalnya apa yang ada yang lain. Misalnya hutan rawa sekunder gambut, ya. Nah, berapa banyak nih? Ya, ada 4. Ya, sedikit ya. Tapi tetap aja yang nambah kerjaan kita nanti. Kalau jadi tujuannya adalah untuk menyederhanakan ini. Ya, menyederhanakan. Jadi hanya satu mewakili nanti. Ya, mencari hanya satu mewakili. Ya. Nah, caranya apa? Jadi kalau kita tadi dulu di clear selection dulu, maka data ini, ya, penggunaan lahan ini yang banyak datanya ini kita akan sederhanakan menjadi hanya sekitar 12 atau 14 data saja, ya. Jadi ada datanya masing-masing nanti, ya, datanya masing-masing nanti. Nah, bagaimana caranya, ya, agar bisa disederhanakan? Nah, caranya adalah kita harus menggunakan perintah di sini, ya, tools geoprocessing. Geoprocessing yang akan kita udah gunakan kemarin ini, sudah gunakan juga ya, sudah pernah pakai clip, union juga pernah, intersect belum, ya, merge mungkin sudah, ya. Ini yang belum nih. Yang menarik sekarang tuh yang kita bahas adalah ini, dissolve, ya, dissolve. Oke, kita lihat dissolve. Kita buka dissolve. Dissolve tujuan berguna adalah untuk menyederhanakan tadi, ya, dari yang totalnya ada misalnya lahan terbuka ada 155 data tadi, ya, akan dikelompokkan, digabung hanya menjadi satu saja. Nah, oke, kita buka datanya, input feature-nya ada, ya.
Bentar. Dan input dulu. Nah, ini di mana kita simpan? Ya, kita simpan. Kita coba simpannya di file kita. Nggak usah di geodatabase dulu. Kalau seandainya bisa disimpan di data kita, maka kita akan simpan di data. Oke, Pangkal Pinang latihan. Oke, kita copy ini. Copy. Kita masukkan kembali ke sini. Ya, kita hapus dulu. Kita paste aja. Nah, apa isinya? Kita judulnya adalah tetap land use. Land use. Land use. Sorry. Dissolve. Ya. Kita tambahkan AR ya untuk poligon. Ya. Nah, mana yang akan kita dissolve datanya? Nah, data yang akan kita dissolve itu dari field yang mana atau dari kolom mana? Tadi kita mau pilih apa ada? PL edit ya. Ini yang akan kita rubah dissolve-nya. Kita jadi dissolve-kan data-data yang adanya misalnya lahan terbuka, data perkebunan yang dikelompokkan di situ tadi, maka itu yang akan kita kelompokkan satu-satu ya. Jadi data yang akan kita dissolve itu data yang ada di field atau yang ada di kolom PL edit. Ini. Oke, setelah kita contreng itu, maka selanjutnya adalah oke. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Bentar ya. Sambil menunggu. Oke, sudah bisa di-solve. Ya. Nah, datanya sekarang kita bandingkan ya datanya ya. Jadi kita bandingkan antara data yang penutupan lahan pertama dengan yang kedua. Baik. Ini yang pertama. Ini yang kedua ya. Nah, kita lihat data yang pertama. Yang pertama, kita lihat yang pertama dulu yang tadi. Ya. Berapa banyak datanya? 2047 data. Oke, kelihatan ya? Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Ini yang kita atributnya. Kelihatan bedanya? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Nah, kelihatan bedanya. Ya. Penggunaan lahan edit. Jadi hanya tinggal satu-satu ini. Ya. Penggunaan cuma ini total jadi berapa nih? 14 ini. Oke, karena memang ini berbeda nih ya. Nggak sama nih. Ya, yang sama jadikan satu. Ini kebetulan ada dua nih. Ya, bangunan pemukiman. Semak sama semak belukar ya. Taman tambak ikan tubuh air. Nah, setelah ini maka kita bisa lanjut ke proses berikutnya untuk menilai, menghitung atau mempertimbangkan karbon stoknya. Nah, sebelum masuk ke perhitungan karbon stok, ya, kita ingin lihat dulu ini berapa sih luas ini, ya. Untuk perhitungan karbon stok itu, ya, caranya adalah dengan menghitung luas, ya, menghitung luas dari masing-masing areal ini dikalikan dengan
faktor emisinya, ya. Faktor emisi itu berarti adalah ton karbon per hektar, ya, ton karbon per hektar. Nah, saya keluarin dulu ini datanya sebentar ya. Sebentar, cari datanya di mana datanya itu ya. Cek dulu mungkin. Oke. Bentar. Oke. Sebentar ya. Saya stop share dulu. Nah, dia. Oke. Mana dia tadi? Oh, ini dia. Nah, ini adalah kelihatan nggak yang Excel ini? Lihat, Pak. Dan Pak. Nah, kelihatan. Nah, ini adalah data stok karbon atau faktor emisi. Faktor emisi dari setiap dari setiap tutupan lahan, ya. Dari setiap tutupan lahan faktor emisinya dikalikan dengan dari setiap tutupan lahan per hektar. Misalnya hutan mangrove primer itu stok karbonnya paling besar itu. Jadi 170 ton karbon per hektar. Ya, hutan mangrove sekunder ada 120 ton karbon per hektar. Hutan lahan kering primer, lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, perkebunan dan sebagainya. Ya, sampai yang paling rendah. Ya, sampai yang paling rendah. Nah, ini adalah nilai stok karbon dari masing-masing tutupan lahan. Nah, kemudian nilai ini kemudian yang akan kita masukkan ya ke dalam itu, ke dalam luasan masing-masing tutupan lahan kita tadi. Oke, kita lihat kembali lagi ke ArcMap. Nah, di ArcMap ini, jadi yang dibutuhkan berarti adalah luas sama data faktor emisi. Jadi faktor emisi kali luas hektar, dapatlah total karbon di stok karbon di wilayah tersebut. Begitu saja, mudah, ya, mudah saja untuk menghitungnya. Nah, oke, jadi langkah berikutnya akan kita lakukan adalah kita ingin menghitung luasnya, luas dari masing-masing dari masing-masing, ya. Misalnya kita klik salah satu, misalnya hutan rawa gambut sekunder kerapatan rendah misalnya. Mana saja dia, ya. Nah, ini dia datanya. Ya, di sini. Ya. Kemudian kita lihat lagi datanya mana kita masuk kebun campuran. Nah, kebun campuran rupanya banyak di banyak tempat ini. Ya, di banyak tempat. Kalau tadi sebelum di soft dia satu-satu datanya. Ya, kalau sekarang datanya sudah kita bisa gabungkan, ya, kita gabungkan semuanya. Ya, kita gabungkan menjadi satu file, ya, menjadi satu data. Ya, oke. Nah, sekarang kita clear selection, ya, clear selection. Maka sekarang kita akan menghitung luasnya masing-masing ini. Nah, cara menghitung luas masih ingat? Ada yang masih ingat gimana cara menghitung luas masing-masing? Di calculate itu, Pak. Calculate geometri, Pak. Ya, calculate geometri. Tapi di mana? Kolomnya nggak ada nih. Kita bikin kolom dulu dong, ya? Iya, Pak. Add file dulu, Pak. Nah, add field. Fill ya. Nah, add field dulu. Add field. Add field di sini kita bisa bikin luas. Ya. Luas. Hektar. Ya. Luas hektar kita bikin double aja. Ya, karena nanti akan ada berkoma-koma. Oke. Muncul dia luas. Kemudian calculate geometri, ya. Calculate geometri ini bisa bekerja di luar editor, jadi nggak mesti kita hidupin editornya, ya. Calculate geometri,
Ya, we are about to do a calculate outside and of an edit session. Ya, this method is faster. Ya, lebih cepat ya. Ya. Jadi tapi tidak ada peluang untuk kembali ya. Kita lanjut saja. Nah, berarti di sini areanya adalah yang dihitung dengan unit. Di sini ada masih square meter, kita ganti ya. Square meter jadi dengan hektar. Oke, selanjutnya kita hitung berapa luasnya. Up. Lanjutkan. Nah, dapat luasan dari masing-masing kelompok tutupan lahan ya, kelompoknya. Totalnya semuanya kelihatan dapat. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah menambahkan faktor emisi. Ya. Tambah fit lagi, kolom satu lagi. Add few. Ya. Faktor emisi itu satuannya adalah ton karbon per hektar. Ya. Berarti kita akan isikan di sini adalah ton karbon dalam hektar, ya. Ini aja, ya. Ton karbon dalam hektar. Ini nilainya pakai koma-koma juga. Berarti kita bisa pakai double atau float, ya, float aja. Oke. Nah, sudah dapat kita nilai sudah ada kolomnya. Nah, untuk bisa memasukkan datanya ya harus diedit dulu. Kita editornya kita hidupkan. Ya. Start editing, maka yang akan ini adalah yang di solve ya, diedit. Nah, siap untuk diedit. Nah, datanya kita munculkan dulu. Ya, sebentar, kita ambil yang mana ya? Oke, biar sama, maka sebentar, saya tampilkan. Oke. Nah. Ini kita catat dulu ya. Data-data ini, ya data-data ini kita masukkan ke dalam apa tadi? Ke dalam data stok apa namanya faktor emisi ton karbon per hektar tadi. Nah, jadi pokoknya nggak bisa dua-dua ya, mesti satu-satu share-nya. Oke, nanti dalam pengerjaan nanti kalian catat dulu ya. Ini data ini baru diinputkan di situ ya. Nah, di sini saya akan coba inputkan saja langsung. Jadi sebentar. Sorry. Maka oke, kita isi bangunan. Bangunan ini termasuk kepada building atau pemukiman ya. Nah, jadi ini kita akan isikan di sini kalau di dalam peta yang tadi ya, stok karbonnya adalah stok karbon per hektarnya adalah sekitar bangunan itu ada 4. Jadi 4 cuman. Ini juga berarti ini 4. Ya, 4. Kemudian hutan lahan rendah sekunder kedapatan sedang ya. Ini kedapatan sedang lahan rendah sekunder itu nilainya 84
karena hutan banyak ininya penyerapan karbonnya, maka nilainya cukup besar. Ya, nilainya adalah 4,788. Ya. 788. Kalau rawa gambut ada sekitar 68,479. 68,479. Nah, kemudian selanjutnya adalah jalan, ya. Jalan itu nilainya 0, ya, 0 tetap. Kalau kebun campuran, jalan kenapa 0? Karena jalan tidak bisa tidak memiliki stok karbon, ya. Kalau kebun campuran, ya, kebun campuran itu 63. Bentar. Kebun campuran 63. Lahan terbuka 2,5, ya. Lahan terbuka 2,5. Kemudian perkebunan kelapa sawit itu ada 63, kita masuk ke kebun campuran, mirip-mirip datanya. Perkebunan kelapa sawit 63. Sebentar. Mana kelapa sawit? Kelapa sawit 63. Kemudian rawa pesisir bervegetasi. Nah, rawa pesisir bervegetasi ini kita anggap sebagai mangrove ini, ya. Rawa pesisir bervegetasi. Nah, bisa kita kelompokkan kepada mangrove sekunder saja, ya. Kita kelompokkan ke mangrove sekunder dengan nilai faktor emisinya adalah 120 ton karbon per hektar. Kemudian semak itu nilainya ada sekitar 30, ya, nilai ininya 30. Semak belukar kita anggap juga sama saja, ya, kita anggap saja sama. Kemudian taman, ya, taman nilainya ya, masukkan 4. Tambak udang berarti air, tumbuh air juga air, berarti itu nilainya adalah 0. Oke, sekarang ini kita coba untuk menilainya. Oh, Pak, maaf, Ya. Pak. Mau tanya Pak, tadi saya agak ketinggalan. Untuk yang faktor emisi ini nentuinnya gimana tadi, Pak? Dari faktor emisi, ya. Nilainya dari sini nih, nilainya dari sini, ya. Dari sini nilainya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ini faktor emisinya. Nah, cuman nanti ada di sini ada yang di sini nggak ada jalan, ya. Kemudian apalagi yang nggak ada di tempat yang apa tadi itu. Taman juga nggak ada, tapi taman saya masukkan ke dalam sekitar savana ini aja. Jadi sekitar 4 juga datanya. Mungkin ada berubah sedikit-sedikit datanya, tapi kita anggap itu bisa mewakili, ya. Nah, oke, datanya sudah ada di sini. Nanti kalian input di situ, ya. Nanti data ini juga nanti bisa dibagikan. Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Saya stop share lagi. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung total karbonnya, ya, total karbon dari masing-masing tutupan lahan ini, ya. Nah, dengan demikian kita tinggal ngisi, ya. Oke, karena ini adfield-nya nggak hidup, ya. Kenapa nggak hidup adfield-nya? Karena posisinya berada dalam, ya, editor. Itu kita mesti save edit dulu, kita stop edit, ya. Baru kemudian kalian bisa menambah add field, ya, menambah field atau menambah kolom. Nah, selanjutnya kita tambah kolom. Kolom berikutnya yang akan kita tambahkan adalah total carbon stock, ya. Jadi total
total stok karbon, stok C. Nah, ini kelompoknya kita masukkan ke dalam, karena nanti akan ada koma-koma, kita bisa bikin double aja, ya double. Nah, ya selanjutnya mudah sekali. Berapa total stok karbon untuk bangunan non pemukiman? Tinggal kalikan saja luas dengan faktor emisi ini. Ya, berapa untuk kebun campuran? Kalikan saja luas total kebun campuran dikali dengan faktor emisinya. Ya, nah kita karena harus mengisi total stok karbon, maka kita harus hidupkan lagi editingnya. Ya, nggak apa-apa, kita bolak-balik. Ya, bagaimana cara nyarinya? Gimana cara menghitungnya? Dikali, Pak. Oke. Ya, caranya apa? Pakai apa? Pakai apa nih? Kalkulator itu bukan, Pak? Kalkulator. Field kalkulator. Good. Field kalkulator. Berarti yang akan kita kalikan adalah field mana? Field luas dikali ton karbon per hektar. Oke. Maka kita akan dapat nilai total stok karbon. Kita oke kan? Setting plat biar padat, soalnya nambah padat ini tuh. Halo, Seva. Matikan dulu ininya. Matikan ininya, Seva. Loh, Seva belum dimatiin ininya. Dah. Oke. Dah. Dengerin semuanya ya. Berarti kita sudah dapat nilai total stok karbon. Nah, nilai total stok karbon inilah yang kemudian akan kita tampilkan di dalam petanya. Nah, sekarang ya, inilah yang akan kita olah. Ya, kita sudah dapat data ini. Oke, kemudian kita save edit, stop edit. Nah, ini kita nggak akan gunakan lagi data ini. Ya, data ini sudah nggak kita gunakan lagi. Ini kita bisa remove saja, remove, kemudian ya, hanya satu ini data yang kita gunakan. Untuk tampilan nanti bisa ditambah. Nah, sekarang kita akan karena datanya sudah masuk semua, ya, dan juga kita bisa menampilkan, ya, menampilkan ininya petanya, ya. Nah, oke, sekarang kita buat simbologinya saja. Kita simbologi. Ini adalah pekerjaan yang kemarin sudah kalian lakukan juga, ya, simbologinya. Ya, berdasarkan kategori apa kita gunakan PL edit, ya. Kita tambahkan semuanya value-nya. Nah, oke. Nah, semoga warnanya beda. Kita tampilkan dulu ya. Oke. Nah, inilah bentuk tutupan lahan ya berdasarkan pada jenis-jenis tutupan lahannya. Nah, ini mungkin datanya kurang menarik, warnanya bisa kita ganti, ya. Warnanya bisa kita ganti. Nah, kita gantinya pakai mana? Ya, kita ganti dengan sesuai dengan jenisnya, ya. Oke. Bangunan non pemukiman ataupun pemukiman ini kita jadikan satu warna saja biar nggak terlalu ramai, ya. Ya mungkin warnanya kita ganti warna pemukiman, warna yang kita samakan dengan warna peta yang kemarin, ya. Itu warnanya ada pemukiman adalah agak orange ya, orange coklat. Kita ganti saja orange coklat gitu deh. Warnanya juga ya, jangan lupa kita samakan warna outline color-nya. Oke. Kita samakan ini. Ya, ini karena pemukiman juga.
Kita coba dulu, cocok nggak warna ini. Nah, ini pemukiman. Selanjutnya hutan, ya, hutan lahan rendah sekunder. Hutan lahan rendah sekunder ini kita kasih hijau, ya. Ini juga kita samakan, sama nggak dia? Nggak sama. Ini aja kita samakan dia. Ini kita sama ya. Leaf green. Leaf green. Oke, ya. Oke. Hutan rawa gambut sekunder kerapatan rendah. Mana dia nih? Rawa gambut sekunder. Ini hutan rawa. Hutan rawa pada mana ya? Hijau hutan rawa, berarti kita hijaunya hijau yang agak muda sedikit lah. Atau mau cari yang lain, ya. Oke, bisa juga yang lain, ya. Orchard grass dan scrub, grassland pernah rumput ya, beda. Oke, ini aja dulu, ya. Nanti kita coba. Ini warnanya bisa diganti kemudian. Oke, itu dia. Jalan, ya, jalan kita ganti warnanya menjadi ya, sebentar. Jalan ya, merah nih lah, violet. Oke. Kemudian kebun campuran. Kebun campuran kita kasih warna medium apple. Kebun campuran atau warna lain ada nggak ya? Atau yang model yang lain bisa dicari. Nah, scatter tree ini coba. Ya. Kebun campuran. Lahan terbuka. Lahan terbuka kita kasih warna lahan terbuka kan berarti kan kelihatan berarti warna tanah ya. Warna tanah, lahan terbuka. Kita kasih warna ini deh. Ini Pak. Sen. Ini mango. Ini aja. Warna tanah nggak cocok sama ini. Mango. Oke, kita coba aja dulu mango dulu. Hop. Oke, nggak apa-apa. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Mau dibikin ini. Sementara. Kita coba. Oh, kurang nggak kelihatan bedanya. Kelapa sawit. Nggak kelihatan bedanya. Oke, kita ganti saja dengan warna lain. Nah, ini aja. Kelapa sawit ya. Rawa pesisir bervegetasi, kita ini masukkan mangrove tadi ya. Mangrove, kita masukkan kelompok mangrove. Maka kita isi mangrove tadi. Mangrove. Oke. Nah, kemudian semak. Semak ini warna shrub ya. Shrub ini sorry. Ini dia. Shrub.
semak belukar juga kita masukkan ke srop aja. Nah, taman, selanjutnya taman warnanya apa? Hijau lah, hijau taman. Nah, hijau taman medium green, coba. Oke, tambak. Nah, tambak ikan ini kita bisa pakai warna pilihannya adalah kayak reservoir ini aja bisa kita gunakan. Ya, ini tambak kita pakai ini. Oke, kelihatan ada tambak-tambak. Dan tubuh air, nah tubuh air berarti adalah air nih. Tubuh air kita pakai warna air aja. Blue. Oke, cuma ininya terlalu tajam warna ininya, outline-nya. Ya, warna outline terlalu tajam, kita ganti. Nah, oke. Gimana kelihatan? Terlihat, Pak. Nah, oke. Ya. Nah, udah kita sudah dapat ininya. Ya. Sudah dapat petanya. Nah, selanjutnya cuma kita bisa tinggal layout. Ya, kalau udah seperti ini kita tinggal layout aja. Layout seperti yang kita bahas kemarin. Gimana cara layout? Ya, kalian juga sudah bisa. Sudah bisa kan cara layout? Ya, Pak. Nah, sejauh ini paham nggak prosesnya? Masih paham. Ada yang mau ditanyain? Pak. Pak izin bertanya, Pak. Tadi saya masih. Halo, suaranya mute, nggak dengar. Tadi saya masih itu Pak, yang di dissolve itu. Dissolve? Dissolve-nya nggak bisa. Apa tadi ada yang kelewat gitu ya Pak? Dissolve berarti caranya, oke. Saya munculkan dulu penggunaan lahan ya. Oke, penggunaan lahan. Tutup dulu. Ya. Cara dissolve-nya berarti mulai dari geoprocessing, ya. Geoprocessing, dissolve. Nah, caranya adalah input feature. Feature-nya apa? Input feature-nya adalah pangkal pinang penggunaan lahan. Oke. Nah, terus kemudian output feature class-nya disimpan di mana? Ya. Kalian simpan di mana data ini? Ya. Misalnya kalau kalian simpan di datanya misalnya saya simpan di SIG, kemudian saya masukkan ke dalam folder Pangkal Pinang, saya masukkan ke folder latihan. Ya. Udah. Baru bikin namanya di sini. Namanya apa? Ya. Feature kelasnya ya. Nah, ini bisa salah satu caranya seperti ini untuk apa? Untuk menambahkan menampilkan nama. Atau bisa ini dulu dari ya. Ini kalian hapus. Delete. Ya, delete. Kemudian ambil dari Explorer ya. Explorer diambil dari sini. Dari Explorer. Mana Explorer tadi?
Ya, kalian simpan di mana kalian simpan, misalnya di SIG, Pangkal Pinang, latihan. Nah, ini di copy nih, ya. Copy, ya. Setelah copy, kemudian masuk lagi ke ini akmapnya, ya. Copy, sini paste, baru masukin ini nama datanya. Namanya apa? Land use dissolve AR, ya. Nah, field mana yang mau di dissolve, ya, tampilkan dulu, pilih dulu field yang mana yang mau di dissolve. Kita mau dissolve field yang ada yang field edit ini nih, PL edit ini yang akan kita dissolve. Nah, setelah dicontreng di sini, maka oke kan saja. Ya, hasilnya akan seperti ini nanti. Sudah dibagi-bagi dikelompokkan ke apa ini. Oke, Elsa, bisa dipahami? Tetap masih error, Pak. Masih error? Iya. Jadi kan kalau misalnya udah di-solve kan, kalau berhasil kan tandanya itu ya Pak, apa, hijau. 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 Ya. Ini dia X merah itu. Oh ya, bisa jadi. Pertama, bisa jadi ininya apa namanya, komputernya atau laptopnya lagi sibuk ya, capek ya, refresh dulu, ya. Setelah di refresh, kamu cobain lagi, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa, ya, kalau nggak bisa, simpan di geodatabase saja, ya. Ya, simpan di geodatabase, masukkan lagi pangkal pinangnya. Nah, ininya nggak usah berubah, dia akan simpan di default. Nggak usah dirubah, biar aja di sini. Nah, kemudian baru contohnya PL edit-nya. Baru kemudian oke. Nah, nanti muncul. Coba, bisa nggak kalau tidak dirubah ininya? Sama aja Pak, tetap ini, merah. Merah? Iya. Oh. Yang lain sudah pernah ada yang nyobain nggak? Ada yang bisa nggak? Saya bisa, Pak. Oke, Fitria bisa. Nah, berarti mungkin Aisyah laptopnya lagi capek. Ya, mungkin kebanyakan tugas mungkin. Banyak tugas nggak sih kalian? Banyak Pak. Nah, itu yang namanya kuliah. Nah, ya, tugas itu tugas itu dianggap anugerah, ya, diikhlaskan, ya. Jadi ikhlas untuk menerima ilmu, ikhlas untuk menerima ilmu dan ikhlas untuk belajar. Kalau seandainya kita sudah ikhlas menerima ilmu, ikhlas belajar, maka capeknya hilang. Ya, kita nggak akan merasakan capeknya itu, tapi kita ininya malah semangatnya malah yang muncul. Ya. Nah, mungkin laptopnya istirahatkan dulu, di refresh atau di restart dulu laptopnya, ya, nanti dicobain lagi. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Pak, yang data Excel-nya tadi ada nggak? Ada. Nanti saya bagikan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Nah, sekalian ininya saya bagikan nanti setelah selesai ini ya. Nah, berarti nanti setelah ini kita tinggal kita bisa memunculkan apa lagi? Apa namanya? Ininya, layoutnya, ya. Layoutnya ini nggak usah kita bahas karena kalian sudah paham juga dari dua pertemuan kemarin sudah ada. Ya, kita landscape-kan dulu. Nah, nanti kemudian kita akan buat
seperti contoh ini, ya. Kita buat seperti contoh ini. Oke, sorry. Nah, oke. Nah, ini mungkin agak sedikit ini nih, menampilkan ini nih, ya. Jadi dalam menampilkan ini, ya pilih sebaiknya dipilih. Ini saya nggak salah juga kemarin. Jadi pilih dulu yang stok karbon per hektarnya paling tinggi, ya dari ininya, dari kolom ini. Kelihatan nggak? Ini Pangkal Pinang ini kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Nah, cuma saya di sini kebetulan masih ada yang kelewat kemarin. Ini harusnya mangrove ini paling atas. Ya, mangrove ini paling atas harusnya. Nah, baru kemudian di bawahnya. Nah, untuk menampilkan ini, bisa dengan sebentar. Mana ya? Saya lagi mikirin gimana caranya agar simple kalian buatnya gitu lah. Sebentar, saya lihat Jadi harusnya ini adalah mangrove paling atas, baru kemudian hutan sekunder, baru hutan rawa sekunder, ya jadi 120, 84, 68, baru bawahnya 3, 34, 42,5 ya. Nah, jadi kita kelompokkan dari yang paling tinggi dulu nilai ininya. Jadi nomor 1 adalah mangrove atau coastal swamp. Nah, kemudian caranya saya ya anggap saja ini sudah muncul ya. Anggap saja ini sudah muncul. Nah, kemudian kita tambahkan di sini adalah ininya. Nah, oke. Gimana kasihnya simpelnya ke mana ya? Biar soalnya di sini kita harus menampilkan ininya juga, kita harus menampilkan perhitungannya itulah, biar kelihatan di sini perhitungannya. Sebentar. Gimana caranya? Oke, di sini. Ya, di sini. Ya, masuk ke properties. Nah, tadi yang paling tinggi adalah apa? Mangrove. Mangrove ya. Rawa pesisir bervegetasi. Nah, ini kita ganti dulu mangrove. Mangrove. Oke. Kemudian hutan lahan rendah sekunder. Ini hutan sekunder. Kita nanti jadi hutan sekunder. Hutan sekunder. Nah, ini hutan rawa gambut sekunder kita bikin
Kita edit dulu jadi hutan rawa sekunder. Rawa sekunder. Ya. Kemudian sesuai dengan apa tadi? Hutan rawa sekunder. Hutannya nggak muncul ya. Hutan rawa sekunder. Kemudian kebun campuran. Nah, karena ini yang paling tinggi adalah mangrove, maka mangrove kita pindahkan ke atas, ya. Nah, kita pindahkan ke atas. Nah, hutan sekunder ini kita pindahkan ke nomor 2. Oke, rawa gambut sekunder kita pindahkan ke nomor 3. Oke, ya. Apalagi dari gambar kemarin berarti ada kebun campuran, ya. Ada kebun campuran berikutnya nomor 4. Kita pindahkan ke nomor 4. Nah, kebun campuran nomor 4 berarti nomor 5 ada kebunan kelapa sawit, ya. Kebunan kelapa sawit. Nah, dia kelapa sawit. Oke, kita pindah. Di bawah, posisinya berada di bawah kebun campuran. Kemudian di bawah berarti ada semak setelah itu, ya. Setelah itu di bawahnya ada semak dan semak belukar ini, semak belukar. Oh, nggak bisa 2 sekaligus, satu aja. Setelah berarti dia di bawah kelapa sawit, ya. Semak belukar juga di bawah kelapa sawit, di bawah semak. Baru kemudian adalah taman, ya. Setelah itu taman. Setelah taman berarti adanya pemukiman, bangunan. Oke, ini nggak apa-apa pemukiman, ya, nggak perlu dirubah. Kemudian setelah bangunan pemukiman apa ya? Setelah pemukiman berarti tanah terbuka, lahan terbuka. Lahan terbuka, oke. Setelah pemukiman ya lahan terbuka. Pemukiman itu di atasnya baru lahan terbuka, baru jalan udah tambak ikan dan tumbuh air. Oke, dah. Oke, ya, kita lihat di sininya akan berubah urutannya, ya. Oke, kelihatan di sini langsung berubah urutannya. Dah, setelah itu kita munculkan kita gabung ke mana Excel-nya. Nanti kalian bentuk Excel dulu, ya. Misalnya kita ingin melihat perhitungannya. Gimana ya? Sederhananya kayak mana ya? Oke, kita buka di Excel. Sebentar. Di Excel tuh. Ya. Bentar. Oke, saya stop share ini. Sementara itu dulu, ini sudah mengikuti. Kemudian saya stop share, ya. Oke, nah sekarang kelihatan apa nih? Excel ya? Excel, Pak. Excel?
Nah, di Excel ini kita buka yang baru deh. Oh, for protected view. Oh, nggak bisa nih. Nah, nanti di Excel dibuat seperti ini, ya. Isinya adalah data-data tadi, ya, data-data penutupan lahannya. Kemudian masukkan data stok karbon per hektar, ya. Karena ini saya nggak bisa nambah, gimana coba menghilangkan protective view ini gimana nih? New aja lah, ya. Kita buka new. Nah, new. Oke, new nanti lihat yang kosong ya? Tampilannya kosong nggak sih yang kelihatan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau ini berisi ya? Kalau ini ada Iya, data. Pak. Nah, oke, kita buka, kita lihat, kita bikin apa namanya? Boleh kalian isi kode, kita bisa isi kode, kemudian tutupan lahan dan stok karbon. Oke, kita isi di sini kode. Kemudian kita isi tutupan lahan. Selanjutnya kita isi ke stok C per hektar. Kemudian kita isi dengan total stok C, stok karbon. Nah, Zanera masih ngikut? Masih hadir, Pak. Masih, ya. Nah, ini isinya kita bikin apa tadi? Yang pertama ada mangrove kan? Mangrove. Kemudian hutan sekunder. Kemudian hutan rawa sekunder. Ya. Kemudian apa lagi tadi tuh? Sebentar saya cek. Kebun campuran, kebun kelapa sawit, ya. Kebun campuran. Kemudian kebun kelapa sawit. Kemudian apa lagi? Semak ya. Semak apa taman ya? Ntar saya cek dulu ya. Ips, mana nih? Salah ini. Semak belukar taman, ya. Semak belukar taman, ya, sesuai apa kita nih? Semak belukar taman, bangunan pemukiman, bangunan non pemukiman, bangunan pemukiman, apa lagi ya? Pemukiman, lahan terbuka, lahan terbuka, jalan, ya, tambak, tubuh air. Oke, ya. Masukkan di sini, ini berapa tadi? 120. Ini 4,788. 4,788. Kemudian di sini berarti ini berapa tadi di rawa sekunder? 68,479. 68,479. Oke.
Kemudian kebun campuran berapa? Kebun campuran 63, implementation 63, 63, ini 63. Semak itu ada sekitar 30, 30, taman ada, kita taman ada 4, building 4. Kecil betul tamannya. 4, ini 4 ya. Enggak tahu mungkin ada kesalahan entry data kemarin. Isi aja dulu ya. Kita ikut aja seperti ini dulu sebagai latihan. Taman 4, building 4 ya, kemudian open field 2,5. Dan terbuka 2,5 tadi berapa ya? Dan terbuka 2,5 ya. 2,5 00 ya. Nah, kemudian ya luasnya. Sorry, ini ada lupa satu. Luas. Insert. Ya, luas. Luas hektar. Nah, ini ya, ini luasnya kalian entry dari ini ya. Kalian entrykan dari ArcMap tadi. Dari sini ya. Luasnya. Masukin luas ini. Ya. Entrykan satu-satu. Ya. Misalnya berapa nih? Luasnya rawa pesisir bervegetasi 1696. Itu enggak ya? Ya. Oke. Nah, jadi tinggal masukkan data ini ke dalam Excel kita tadi, ya. Lihat bangunan pemukiman berapa, hutan rendah sekunder. Ini kan lahan rendah sekunder berarti kan hutan sekunder nih, hutan rawa sekunder nih. Jalan, masukkan data-datanya semuanya ke dalam ini, ya, ke dalam Excel kita. Nah, setelah itu, ya, datanya masuk ke sini. Kemudian dapatlah data total stok karbon, angkanya. Maka ini kemudian, kalau nggak pakai kode juga nggak apa-apa, ya. Maka selanjutnya ini kita border, ya. Ini kita copy. Oke. Kita copy. Nah, kita simpan di, ya, setelah diisi ya, setelah diisi di copy, ya, kalian bisa buka misalnya di sini ada apa ya, pen mungkin. Ya. Nah, munculkan di sini di pen. Ya. Nah, di sini muncullah ininya. Ya, kita sudah punya ini. Nah, kemudian isinya, anggap saja ini sudah kalian isi semua datanya. Nah, terus kemudian lambangnya, ini yang penting, lambang ini.
lambang dari si ini tadi, warna ini, ya. Warna ini lambang ini penting bagi kita untuk kita tampilkan di dalam legendanya. Ini hanya sebagai teknik aja, teknik visualisasinya saja. Pak, share screen-nya masih di Excel. Maaf, Pak. Iya, Pak. Oh iya benar-benar. Sebentar. Nah itu, ya. Excel tadi udah ya, berarti, nah, sorry, salah, bukan ke pen dulu, deh pen mana, pen. Ngapain tadi nih? Ini dia. Nah, ya, jadi yang Excel yang kita copy tadi kita munculkan di pen, ya. Nah, cuma yang penting adalah di kirinya ini mangrove ini, di kirinya ini ada gambar legendanya, ya, gambar legendanya yang mau kita tampilkan, ya. Oke, kita tampilkan nanti legendanya. Caranya gimana? Ya, kita kembali dulu ke map. Nah, cara ngambilnya gimana ya? Saya nggak tahu cara yang lebih bagusnya, tapi saya biasa kalau mungkin agak rumit, agak berbelit-belit sedikit ya. Tapi kalau kalian tahu caranya, silakan aja. Yang ini, sorry, sebentar, kita save dulu lah ya di pen ini. Ini udah pen ya? Udah pen belum? Masih di Arsmap, Pak. Oke, stop share dulu ya. Kembali ke pen. Nah, ini kita save dulu. Sebentar. Kita ambil dulu ini. Kita crop. Ya. Save dulu. Cari save-nya di... Ini setelah kalian isi ya semuanya baru di apa? Copy. Kemudian mana dia tadi, kuliah misalnya pemetaan, sini aja ya, tabel stop C. Oke. Nah, kemudian kita sudah dapat ini, ya. Nah, kita kembali ke stop dulu. Kita kembali tunggu dulu. New dulu, kembali ke new. Saya stop share. Saya ambil lagi dari ArcMap. Nah, saya cuma mengambil gambar ini aja. Ya. Mungkin terpaksa pakai pen lagi nih. Ya. Oke, pas pakai pen lagi, kemudian kita crop. Bisa lebih luas nggak ya? Nggak bisa ya. Kecilnya 100. Coba dulu kita ambil gini. Dan bisa. Oke. Nanti kita gabung sama tabel yang tadi. Ya, ini kita save. JPEG, kemudian data logo, apa ya, lambang. Apa istilahnya nih?
terserah aja lambang aja lah. Lambang Lenius, lambang Lenius. Ya. Itu saja, sederhana saja dulu. Nah, kemudian kita gabung ya. Ambil new. Kita munculkan. Gimana cara munculinnya? Tok C. Maaf Pak, ini masih di ArchMap ya? Sorry. Oke. Nah. Sorry, bukan di ArchMap ya? Oke. Ya. Nah, gimana cara menggabungkan antara, ini sudah di pad ya, antara tabel ini sama itu. Ya. Saya nggak tahu, mungkin ada bisa pakai Photoshop atau mungkin yang ahli dalam menggabungkan itu. Ya, bisa jadi mungkin, oke, ada juga yang menggunakannya memakai apa namanya? Menggunakan PowerPoint, ya bisa juga menggabungkannya. Ini hanya untuk masalah ini aja sebenarnya, untuk bagaimana menampilkan. Oke, saya coba menggabungkannya di ini dulu di PowerPoint. Ya, saya panggil ya. PowerPoint ya, kelihatan kan? Lihat Pak. Nah, Iya Pak, terlihat Pak. oke. Saya panggil dulu data tadi. Di mana tadi di kuliah? Oke, pemetaan 2021. Oke. Stok kebun, oke, panggil, muncul dia. Kemudian kita panggil lagi lambang Lenius. Oke, muncul dia. Nah, saya lebih jelas nggak nih? Lambangnya nggak jelas ya. Aduh, sayang sekali ya. Nah, maksudnya seperti ini, ya. Cuma, oke. Jadi kita seragamkan, ya. Jadi ini tadi kita kalian isi, nilainya juga sudah kalian isikan, ya, dari Excel. Nah, ini cuma menggabungkan antara ini dua gambar ini saja, ya. Nah, nanti kemudian kita grupkan. Nah, inilah yang menjadi legenda kita. Oke, ini kita save lagi, save menjadi data di data legenda yang akan kita tampilkan, ya. Oke, legenda peta stok karbon. Nah, di sini kemudian kerjaan kita adalah tinggal menampilkan ininya. Misalnya di sini seperti biasa Unila, kemudian lambang Unila judulnya, kemudian skala petanya, ya, skala petanya yang ini kita mau bikin nanti 1:80.000
seperti yang kemarin ya. 80.000. Oke. Geser-geser saja nanti ya. Kemudian ya, tambahkan di sini indeksnya juga ya, indeksnya. Nah, legendanya, khusus legenda, kita insert picture aja. Ya. Untuk legenda kita nggak pakai ini lagi, nggak pakai legend. Di mana nih sekarang posisinya? ArcMap bukan? Masih PPT, Pak. Masih PPT. Oke, udah. Saya stop PPT ya. Saya masuk ArcMap. Nah, dari ArcMap ya. Nah, di ArcMap ini legenda yang akan kalian tampilkan itu bukan dari sini, ya, bukan dari sini. Karena di sini tidak ada data ini, ya. Kalau kalian pakai tampilkan legenda di soft ini, di soft AR, ya. Misalnya kita munculkan next, halo, not responding. Sampai dia bolak-balik ya. Oke. Border, mau beri border boleh, enggak juga boleh. Ya. Nah, ini kan cuma ini nih. Ya. Nah, terus kemudian kita tampilkan data yang tadi. Kita panggil, sorry, ini kita tutup saja, nggak usah pakai legend. Ya. Oke. Dan use. Ininya, gimana cara ngilanginnya ya? Oke, label aja. Ininya kita ganti menjadi sebentar. Ini dah. Oke, ini trik lain lagi nih, ya. Kita tampilkan ini namanya adalah stok karbon, ya. Stok karbon menurut stok karbon aja lah. Stok karbon. Oke, udah jadi stok karbon. Selanjutnya nggak usah pakai ini frame-nya nggak usah aja. Non. Nah, kalau ini kan cuma muncul ininya saja tanpa ada data-data perhitungannya. Nah, data perhitungannya bisa kalau mau bisa ditampilkan dengan tekniknya adalah picture. Gambar yang kita munculkan tadi. Ya. Berarti di mana data yang kita tampilkan tadi itu yang kita munculkan. Oke. Bentar. Nah, bisa kita pakai yang ini kan? Saya munculkan dulu ini, kalian bisa kelihatan. Nah, ini yang akan kita tampilkan di sini, di sini, ya. Nah, cuma data ini tidak terlalu jelas warna ininya, gambar ininya nggak terlalu jelas, kabur, ya. Jadi bisa jadi kita nggak akan menggunakan ini, tapi kita ambil data yang lain, yang satunya lagi.
data yang satunya lagi, ya, kita ambil data yang satunya lagi, picture yang tabel stoknya. Nah, tabel stok ini kemudian kita samakan posisinya dengan ini, ya. Jadi tabel ini warnanya akan agak sedikit rumit ya. Nah, ini kan terlalu lebar nih. Nah, ininya bisa diperkecil, ya. Ukurannya bisa diperkecil. Jadi apa namanya? Kolomnya bisa diperkecil. Jadi akhirnya ini warna legenda ini, legenda yang lambang ini sejajar dengan apa ukuran kita, ya. Ukuran dari masing-masing apa ini, masing-masing tutupan lahan, ya. Nama mangrove warnanya ini, dan ini kemudian hutan sekunder ini. Makanya saya bikin tadi itu harus apa namanya, berdasarkan kepada yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi stoknya diurutkan. Nah, begitu prosesnya, ya. Kalau memang tabelnya terlalu lebar, nanti kalian ganti, ya. Kalian kecilkan ininya, tabelnya. Ya, kalian rampingkan tabelnya, ini kan baru kalian save lagi. Nah, barulah muncul dia agar bisa masuk ke dalam kotak ini. Nah, berarti ini nggak usah kita pakai karena nggak, ya bisa saja kita pakai yang ini, cuma nggak terlalu jelas kelihatannya, ya. Bisa saja kita pakai, cuma nanti pas di print nggak terlalu jelas, ya. Lihat nggak bedanya? Halo, lihat nggak bedanya antara ini dengan ini? Gimana, bisa dibedakan nggak? Sama kayaknya, Pak. Sama, cuma kan nggak jelas. Ya, lebih jelas yang bawah, Pak. Lebih jelas yang di bawah, ya. Nah, jadi bisa dipakai teknik ini atau bisa dipakai teknik ini yang di bawahnya, ya. Untuk kalau mau yang mana yang lebih jelas. Tapi kalau bisa teknik atas, yang penting bisa ini bisa jelas membedakan maunya kita sih, ya. Apa namanya, gambaran di sini, lambang sini bisa mewakili terjelas-jelas dari gambar sini, ya. Maunya kita seperti itu. Kalau ininya jelas, teknik seperti yang di atas ini, kita pakai teknik yang di atas, ya. Tapi kalau bisa teknik yang di bawah lebih jelas, nggak apa-apa juga. Nah, itulah ininya. Nah, selanjutnya kalian sudah bisa tuh. Ini yang agak baru teknik ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya. Cara tadi ngambil data dari Excel untuk ke Paint-nya itu di copy aja atau gimana Pak? Ya, di copy aja. Ya. Langsung taruh di Find gitu Pak ya? Ya. Taruh di Paint. Ya, ini kalian lihat tadi kan, ini Excel ya. Ya. Excel. Jadi kalau bisa Excel-nya ini kita bikin, tinggal di copy aja. Blok, copy, pindahin ke Paint. Mudah sekali. Nah, ini cuma perlu kita rampingkan saja. Ya. Kalau ini terlalu luas, ganti kata-katanya yang lebih ini. Ya, yang lebih ramping. Bangunan pemukiman, diganti kata-katanya yang lebih ramping.
Ini dirampingkan, ini juga dirampingkan, ya. Kalau perlu ini di apa namanya, di format selnya di ini. Lalu mana nih munculnya? Ya, alignment-nya ini di wrap text ya, di wrap text gitulah. Ya, ini juga perlu di wrap text ya, kita wrap text juga. Mau ramping. Ya, jadi kita akhirnya dapat ininya ramping gitu loh. Nah, ini lebih mudah untuk ditampilkan. Ya, lebih mudah diramping, luas, juga ini pembangunan pemukiman. Bangunan lain aja. Ya, bangunan lain. Ya, kita ganti bangunan lain. Oke. Ya. Jadi kita dapat ininya lebih ramping. Kita copy, ya. Kemudian masuk ke Paint. Ya. File baru. New. Atau mungkin nggak usah masuk ke Paint, ini juga bisa. Ganti ke apa namanya? Mana tadinya? Ya. Ke apa? Ke sini, apa namanya ini? PowerPoint. PowerPoint ya. Nah, bisa juga di sini. Ya. Oke, udah. Nanti kalian gabung sama data itu. Data mana tadi nih? Data lambang. Nah. Yang penting lambang ini betul sama ini, makanya perlu diurutkan tadi yang paling tinggi sama yang paling rendah, ya. Gak usah di pen Zanera, di ini aja, di PowerPoint aja, ya. Kemudian, nah ini kita grup, ya. Lalu save as, ya, save as, coba stock action, oke misalnya. Nah, saya kembali lagi ke ArcMap. Ntar lagi ya, dikit lagi. Ada kuliah jam 10? Halo, ada kuliah jam 10? Tidak, Pak. Nah, sebentar. Tapi nanti takutnya ada yang pakai Zoom ini jam 10. Jadi kita tetap hanya bisa sampai jam 10 aja. Maksimal. Nah, ini stop aja. Oke. Nah, ini. Ini ada 3 pilihan. Kalau ini nggak cocok, kita simpan di sini. Ini nggak cocok, simpan di sini. Ini yang nggak cocok, simpan di sini. Keluar dulu. Kita masukin yang ini. Oke. Dah. Simple. Cuma takutnya di print nggak terlalu jelas ini. Itu aja. Jadi nanti lambangnya sudah mewakili, ya. Ini taman, bangunan lain, bangunan pemukiman, ya. Lahan terbuka, jalan. Nah, maunya sih pas kita saving itu, save di Paint atau di apa ya, di PowerPoint, maunya sih tetap tajam, tapi akhirnya hasilnya nggak tajam, itu aja masalahnya. Saya nggak tahu gimana teknik supaya pas penggabungan itu tetap tajam. Mungkin pakai Photoshop atau pakai apa, saya nggak tahu, ya. Tapi yang penting adalah perhitungan kita berdasarkan data dari ini, ya, data dari ini, data ini
pertemuan kita. Luasan ini kita pindahkan ke Excel. Nah, kemudian ditambah dengan ton karbon per hektar dan stoknya. Dapatlah akhirnya stok karbon total. Nah, jadi itu nanti yang akan ditampilkan di di legenda. Nah, di bawahnya kemudian selanjutnya kalian bisa tambahkan judulnya, grade-nya, ya, lambang grade-nya, kemudian siapa yang buat atau indeks peta. Nah, itu aja. Ya, gimana? Tadi kalau yang lambang itu Pak langsung di copy aja gimana Pak? Dipakai pen ya? Dari kan tadi Bapak telat untuk share screen-nya, jadi nggak kelihatan Pak yang mindahin dari ArtMap lambang yang dari ArtMap ke file-nya Pak. Sama aja. Lambang ini tadi saya lambang yang ini di ArtMap kan ya? Iya. Lambang di ArtMap ini saya ambilnya dari itu tadi, dari print screen aja tadi. Print screen. Print screen, kemudian saya pindahkan ke pen ataupun ke mana namanya itu? Bisa saya pindahkan ke pen, kemudian saya crop untuk mendapatkan data ini aja. Ya, kemudian kita save filenya. Oh iya Pak, paham Pak. Oke, gimana? Ada lagi? Silakan dicobakan, ya. Silakan dicobakan. Gimana? Apakah ada masalah? Nanti kita lihat pada pertemuan hari Rabu. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita tutup. Cukup, Pak. Cukup. Nanti kalau videonya bisa ini nanti di copy lagi. Kemarin sudah saya kasih videonya ke Nadif. Ya, Nadif mungkin bisa bagi ke yang lain teman-temannya. Ya. Pak. Siapa? Nadif kemarin yang ngambil kan? Iya Pak, saya ngambil Pak. Oke, nanti bagi ke kawan-kawannya. Nah, oke. Saya pikir pertemuannya sudah cukup. Saya buka satu pertanyaan, kalau nggak ada kita tutup. Cukup? Nggak ada pertanyaan? Cukup. Jadi kalau nanti kalian bisa lihat di ininya, di videonya. Mungkin videonya bisa diambil ya. Nanti Nadif lagi ke kampus ketemu saya atau gimana? Pak, untuk tugas kemarin itu dikumpul kapan ya Pak? Dikumpul ke ini, sama seperti ini, dikumpul ke saya belum bikin ininya, link di Siakadu ya? Belum Pak. Okay. Belum, Pak. Oke, bagus. Nanti saya bikin. Nanti kalian bisa input mulai dari hari ini, ya. Oke, terima kasih atas mengingatkan, ya. Kalau tidak ada lagi, kita tutup pertemuan ini, ya. Terima kasih atas atas atensinya, ya. Masih tetap semangat sampai akhir pertemuan. Bagi yang belum semangat, ya kembali lagi ke niatnya, ya. Kembali lagi ke niatnya, ikhlas belajar, ikhlas menuntut ilmu, ya, ikhlas menerima ilmu. Ya, demikian saja. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Ya.